siapa orang yang ketika masuk pasar kemudian dia membaca bacaan masuk pasar. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja membaca. Nah, 4 keutamaan, keistimewaan yang bakal dia dapatkan. Yang pertama, Al-Fatihah. Allah taqabbalas shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anallah yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa usulih wa furu'ihim. أن الله يتغشاه من رحمة المغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يجعلنا من العلماء العاملين المفلحين في الدارين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وعلى ما نوى به سلفنا الصالح بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi at-targhib wa tarhib Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib. Radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang paling banyak ya kah meriwayatkan hadis. Abu Hurairah kan sahabat tuh banyak ya Allah. Nah, hadis-hadis yang sampai lawan kita ini kan gara-gara sahabat. Nah, ujar si Ano nang kayak ini, ujar si Ano nang kayak ini. Nah, termasuk Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ngaran sidin Abdurrahman ngaran sidin sabujurnya. Dipanggil Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Abu bapak, Hurairah kucing, bapaknya kok kucing. Kenapa jadi dipanggil bapaknya kucing? Karena Abu Hurairah ini saking katujunya nelawan kucing, kemana-mana membawa kucing. Sampai-sampai ini Abu Hurairah ini setiap kali maulah baju lengannya ini diganalisin.
Segenap ganal membuat kucing. Ketujuan dalam kucing. Abu Hurairah, ada sahabat Nabi ngaran Abu Hurairah. Ngaran sidin Abdurrahman lah. Sebelum masuk Islam ngaran sidin Abdus Samas. Abdus Samas, ya kah? Hamba matahari. Artinya ya Allah lah. Abdus Samas. Ngaran sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam kan kada boleh itu ya Allah, hamba matahari, artinya penyembah matahari. Zaman jahiliyah, sebelum kenal dengan Nabi Muhammad. Setelah kenal dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bahkan beliau ini meriwayatkan hadis banyak, 5.000 hadis yang beliau riwayatkan, lebihnya juga 5.700 sekian, 5.300 sekian, 5.374 hadis yang diriwayatkan 5.374. Bayangkan beliau bukan hafal tapi meriwayatkan sebanyak 5.334 ucapan Nabi Muhammad. Nah, salah satunya yang bakal kita sebutkan ini daripada Abu Hurairah nih. Nah, dan beliau ini terkenal dengan pintarnya lah, kuat ingatan beliau nih. Dan beliau ini terkenal dengan anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika beliau masuk Islam, kuitannya belum masuk Islam lagi. Beliau masuk Islam, kuitan belum masuk Islam. Bahima sering mendoakan, ya Allah bukakan pintu hati kuitan kok agar masuk Islam. Bahima sih berdoa, itu juga berdoa sedin sampai pada akhirnya kuitan beliau, orang tua beliau masuk Islam. Nah, Abu Hurairah ini makamnya di Madinah lah, Baqi'. Abu Hurairah beliau dimakamkan di Baqi' di Madinah. Nah, sekilas lah kita bercerita tentang sahabat. Mengisahkan orang soleh aja bagus lah, apalagi mengisahkan sahabat baginya. Ya tentunya wali setinggi apapun pangkatnya tidak bisa mengalahkan pangkat sahabat, apalagi sekelas Abu Hurairah. Nah, ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Abu Hurairah, amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan beliau Abu Hurairah beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun, ada 7, yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan nantinya pada hari kiamat terkecuali naungan dari Allah. Berapa orang yang mendapat naungan? 7. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang 7 inilah. Artinya orang di hari kiamat banyak orang kepanasan, menjerit-jerit, berteriak-teriak, meminta ampun, meminta pertolongan. Tapi 7 golongan, 7 sifat ini, 7 golongan yang mempunyai sifat ini, mereka tidak bakal mendapatkan kehuru-haraan lah, siksa atau azab nantinya di padang mahsyar. Nah, yauma la dhilla illa dhilluh,
dan dia mendapatkan kanaungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat itu tidak ada yang mampu menaungi terkecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang 7 tersebut? Yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Nah, pemimpin adil, ngaleh lah pemimpin adil itu, mencari pemimpin adil itu ngaleh. Ada salah satu salah satu ulama lah, beliau berucap seperti ini. Kata beliau, seandainya nih aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sekali aja berdoa pasti kabul, niscaya aku akan berdoa agar diberi pemimpin yang adil. Sebab bila pemimpin adil tuh masyarakatnya atau bawahannya tuh bagus seberataan. Tapi tatkala pemimpin tuh zalim lah, hancur di sebuah negara ya, atau di sebuah tempat, nah, atau di sebuah organisasi. Nya kepalanya juga ya, kalau kamana kepala membawa ke situ Pak. Di dalam rumah tangga temin tuh juga kalau mau kepalanya hancur ya kah? Rusak. Nah, ibaratnya buntut-buntutnya ini rusak juga. Ya kah? Anak, bini dan ke bawahnya. Jadi generasi selanjutnya itu tergantung daripada kita lah. Nah, kalau kita bagus, generasinya pun bagus. Tapi kalau kita kada bagus, otomatis generasinya pun akan rusak. Nah, masing-masing kita ya Allah mempunyai generasi gitu ya Allah lah. Nah, suatu saat punya anak, punya cucu ya kah, dan ke bawah dan ke bawahnya. Nah, bagaimana kualitas generasi berikutnya ya tergantung kita saat ini Pak. Nah, kepalanya bagus, buntutnya bagus juga. Bisa juga guru ajar buntutnya kada bagus, kepalanya bagus. Ngapang itu? Nah, yang pertama imam yang adil lah. Imam yang adil. Bagus punya jabatan tuh ya. Punya jabatan tuh bagus benar. Apalagi mempunyai sifat adil. Nah, arti adil itu kada culas ya Allah. Nah, kada zalim. Nah, itu menjadi potensi kita masuk ke dalam surga. Satu. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Seseorang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat adalah seorang pemuda. Syabun, seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, tumbuh besar dalam keadaan rajin beribadah. Nah, jarang mengenailah kebanyakan yang beribadah apa ya? Tuha-tuha. Tuha-tuha jarang kayak kita di masjid, yang ke masjid. Kebanyakan yang masjid itu jarang kekanakan. Lah, jarang. Mun ada tuh ada pang lah, cuma jarang tadi. Bukan kadada, ada aja. Subuh. Kenapa? Iyam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kebanyakan iya kalau yang tuha-tuha tak. Jarang kakak yang muda-muda ini jarang. Kenapa? Iyam. Ada pin hadis Nabi Muhammad, bilanya umur tak 40 tahun lebih pada itu kada berubahnya ya kah? Walam yazid khairuhu syarrah jar. Kada merubah akan keburukannya nih, kada merubah kebiasaan buruknya. Melandau tatap aja guring melandau, sembahyang kada basu sembahyangan, Al-Qur'an kada terbaca iya kah? Baamal kada, beribadah kada. Umur lebih pada 40 tahun, ya'ti syaitan ala wajhih, syaitan datang ke depan dia serta mengatakan hadza wajhun la yuflih. Ujar syaitan, ini wajah-wajah yang tidak bakal mendapatkan keuntungan. Nah, dipinandui syaitan dah, kawanku aja syaitan ini. Nah, makanya ya kalau jarang beratnya orang anum-anum tuh lah, tapi bagus.
bagus benar ya Allah lah. Bagus benar. Syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua adalah makanya pianlah dibawa ya Allah. Nah, anak ya kah di rumah itu untuk ke masjid. Kada kau hadir majelis seumpamanya sembahyangnya barang. Nah, sembahyangnya barang. Ada kau hadir majelis seumpamanya sembahyangnya barang. Nah, dua dah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang mendapatkan naungan khusus nantinya pada hari kiamat adalah seseorang yang hatinya itu ada keterkaitan dengan masjid. Keadaan orang tuh bilangnya di masjid dengan di pasar tuh beda ya Allah. Ya ada. Di masjid tuh pasti ya zikir, ingat lawan Tuhan ya Allah. Majelisan ini kan berzikir sambatannya ya Allah, salah satu tempat berzikir itulah sembahyang, mengaji. Tatkalanya keluar rumah, lah di luar rumah nih, keadaan dia seperti itu juga, seolah-olah ada keterkaitan dengan masjid, selalu menggandeng masjid. Bila aku ke masjid, bila aku ke masjid, katujuan masjidnya. Nah, ini mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang terbiasa berada di dalam masjid, maka saksikan orang tersebut adalah orang beriman. Al mu'min, seorang beriman berada di masjid seperti ikan yang ada di dalam kolam. Sebaliknya orang munafik berada di masjid seperti burung yang ada di dalam sangkar. Lah, tatkala ikan berada di dalam kolam, dia betah sebab habitatnya. Tatkala burung dibuat ke dalam sangkar, dikurung, ini terbang hendak keluar. Kayak itu juga perbedaan orang mukmin dan orang munafik. Najar Nabi Muhammad, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Nah, itu bagus tak? Dalam hadis ada juga disebutkan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilah ahabul bilad ilallah masajiduha. Lah, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masjid, dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Nah, makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tuh ke masjidnya. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah nya ketujuh ke pasar. Lah, ketujuh ke pasar. Tapi pulanglah, orang beriman itu bilanya ke pasar bukan dosa yang didapatkan tapi pahala. Ada pianlah hadis inilah hadis Nabi Muhammad, beliau mengatakan, apabila kita ke pasar, nah bagus pengen ke pasar tuh, ulun gure setiap hari ke pasar aja. Setiap hari ke pasar, bagus saja ke pasar tuh, tapi bacaan. Nah, ada pian Nabi Muhammad, beliau melajari adalah tentang
Jikir masuk ke dalam pasar. Ujar Nabi Muhammad, bilanya masuk ke pasar baca bacaan ini. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca masuk pasar sebujurnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, orang beriman itu bilanya masuk pasarnya dapat pahala. Kada parot aja tuh kanyang. Maka pulang bian lah. Itu jar guru kita lah. Bacaan ini apabila kita baca ketika masuk pasar, itu mendapatkan 4 keutamaan, 4 keistimewaan. Adapun bilanya kita baca yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila kita baca selain hendak masuk pasar, beda lagi pahalanya. Tapi bilanya kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ketika masuk pasar 4 keutamaan yang bakal kita dapatkan. Yang pertama, dicatat atau ditulis 1 juta kebaikan. Ya kah? Yang kedua, dihapus 1 juta kesalahan. Yang ketiga, dinaikkan 1 juta derajat. Nah, dalam riwayat yang lain, yang keempat, dibangunkan rumah nantinya di dalam surga. Nah, jadi apabila kita membaca bacaan ini ketika masuk pasar, 4 itu yang bakal kita dapatkan. Apa sebenarnya guru aja yang bina nak ke pasar lun aja. Nah, bagus pian 4 yang pian dapatkan. Dan lah bagusnya lagi, bacaan ini kita baca, keutamaan ini bakal kita raih tatkala kita membaca ketika masuk ke dalam pasar. Tapi bilanya kita baca yang di tempat-tempat imbas sembahyang lain lagi itu keutamaannya tak. Nah, jadi yang pertama, siapa orang yang ketika masuk pasar kemudian dia membaca bacaan masuk pasar. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja membaca. Nah, 4 keutamaan, keistimewaan yang bakal dia dapatkan. Yang pertama, mendapatkan 1 juta kebaikan. Yang kedua, dihapus 1 juta kesalahan. Yang ketiga, dinaikkan 1 juta derajat. Derajat makam kita di sisi Allah dinaikkan. Yang keempat, dalam riwayat yang lain, dibangunkan istana di dalam surga. Dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi cuman kita dapatkan tatkala kita baca bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tatkala masuk ke dalam pasar. Nah, kita masuk jamal dah. Mulai rumah belum masuk lagi itu. Mulai rumah tuh kan baca ayat kursi. Assalamualaikum baca ayat kursi. Rancak kada ingat. Bila masuk pasar tuh lain kapal lihat pian. Oi, bila masuk pasar tuh lain panjanak lah. Lain dah panjanak. Lain panjanak dah guru ajar. Pokoknya bila masuk pasar tuh kan dikit lagi lentuhan. Panjanak tuh lain. Melihat yang habang, yang kuning. Iwa. Kada kepikir lagi lah. Aduh, gana-gana melihat baju bagus-bagus lah. Aduh, iya. Tapi bujur jawabang lah. Bila masuk pasar tuh selain panjanak ya Allah. Saya bujur pengen kan ingat lagi bujuran tak? Bahan nokarang ini nokarang itu. Nah, harus kan itu bacaan.
Ia membacanya itu sebelum masuk pasar sebujurnya. Sebelum masuk pasar ya kalau ya keluar rumah tuh baca ayat kursi ya kalau lah ayat kursi dibaca kalau rumah tuh kalau kenapa sebobot kendaraan tuh kan biar nah parak sampai ke pasar tuh. Nah baca anu guru ajar pasarnya di higa rumah. Namun di higa rumah tuh paksain bakal keluar rumah langsungnya baca lagi. Nah, bagusnya lah teh. Artinya yang ditulis 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, kemudian diangkat 1 juta derajat, ya kah? Kemudian dibangunkan istana nantinya di dalam surga. Ini bakal kita dapatkan tatkala kita membaca bacaan ketika masuk ke dalam pasar. Lah, amun kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain hendak masuk pasar, lain ini yang kita dapatkan. Lain lagi. Nah, lain lagi modelnya tuh kayak itu. Pasarnya online lah pulang. Nah kayak si kuning, si hijau tuh lah. Si oren, toko hijau. Kayak apalah? Bingung aja ulun juga nah. Ini mahir online bang, wah ini. Hari-hari guru paket datang jar. Jadi kada lagiin ke pasar, buka HP aja yang toko oren tadi. Bilanya nak membuka aplikasi anu tuh baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada kebukaan guru ajar. Pokoknya sajam sekali membuka, sajam sekali. Baca itu harus gitu papai. Wah ini zaman kayak itulah. Di rumah aja kau apa tuh tukar? Iyalah, nukar ngapa? Sarabanya ada. Cari bini di online. Aduh. Kawinnya online juga lah. Saraba online lah ya apa kisahnya. Pengajian online juga pengajian. Ente pengajian online, ke masjid online, saraba online, masuk surga secara online juga tak? Jar malaikat ikam saraba online, pengajian online, ke masjid online. Saraba online. Masuk surganya online juga tak? Secara virtual ya Allah. Macam-macam. Nah, rajulun galbuhu mu'allakun bil masajid lah. Seseorang yang hatinya ada sungsungnya anu lah. Apa ngarannya isyraq. Sudah berbunyi tadi lah. Sungsung mana lah? Ini jam 5 bang lah. Jam 5 pas kalau ajannya memaju. Cuma afdolnya tuh dilabihkan pang waktu tulo ya kalau sekitar 10 menit pulang nih supaya balawas sedikit pengajian kita. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, seseorang yang hatinya ada keterkaitan dengan masjid. Nah, orang beriman tuh ya Allah. Nah, masuk pasar ingat bacaan. Orang beriman tuh walaupun orangnya di pasar. Nah, mau di masjid mah gini ya. Nah, artinya ingat lawan Tuhan terus dimanapun dia berada nih lah. Nah, itu mendapatkan naungan khusus nantinya pada hari kiamat. Warajulani tahaba fillah. Dan yang selanjutnya lah 1, 2, 3, 4. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah lah. Nah, artinya kada bermusuhan dolah. Kada bermusuhan. Nah, ini mendapatkan naungan khusus juga nih. Nah, tatkala kita kada ada bermusuhan, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bakumpul karena Allah.
Bapisah karena Allah kayak kita nih ya Allah. Kita datang ke masjid, berkumpul di sini di masjid karena Allah ya Allah. Kita sembahyang berjamaah, kita membaca yasin, kita membaca wirid, kemudian kita pengajian, kita i'tikaf. Ini kan berkumpul karena Allah. Kemudian berpisah pulang kita karena Allah. Artinya kan ada permusuhan. Nah, itu salah satu mendapat naungan khusus nantinya di hari kiamat. Nah, untung benar pian. Tempat-tempat kebaikan tuh pian bagus didatangi. Ini macam-macam pengalaman manusia tuh. Ada yang bajodoh dengan kebaikan, ada yang bajodoh dengan keburukan. Lah, ada yang bajodoh dengan majlis, dengan masjid, dengan tempat-tempat kebaikan. Tapi ada juga orang itu bajodoh lawan yang kada baik. Nah, nauzubillah, alhamdulillah kita termasuk yang baik aja tuh ya Allah. Nah, ke masjid aja toh. Ini macam-macam orang tuh macam-macam. Nah, warajulani tahabba fila ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Kemudian rajulun da'athu imra'atun datu mansabin wa jamalin. Selanjutnya yang mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat adalah seseorang yang diajak oleh perempuan yang punya pangkat lah, yang punya kedudukan, wajamal, dan mempunyai kecantikan. Diajak bajinah nih lah, orangnya bungas, langkar orangnya. Nah, faqala kawata ucap ini akhafullah, aku takutan lawan Tuhan. Kada menggawi itu maksudnya lah. Nah, ada kesempatan untuk melakukan perjinahan tapi di dalam hatinya tersimpan rasa takut kepada Allah, takutan aku nah. Nah, ini kan mendapatkan naungan khusus nantinya pada hari kiamat. Nah, bagus banget ya Allah. Digoda tuh imannya tapi nya kada goyah. Ya Allah. Nah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Nah, kemudian pulang selanjutnya nih. Seseorang yang bersedekah kemudian sedekahnya itu disembunyikannya. Kada tahu. Sampai-sampai dalam riwayat hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Tangan kirinya nih kada tahu berapa tangan kanan ini membuat. Nah, jadi guru kita sebagai permisalan lah calok kantong buat kecelengan kada usah dilihati. Lu kayak itu guru ya rajin jar. Tapi bahasa dia ribuan sudah. Ribuan bahasa dia. Lu kayak itu aja guru aja bilangnya bahasa sedekah tuh calok ya kalau julong kayak itu pangaran kada boleh lihat guru. Nyata kada boleh lihat mulai rumah ribuan nganu isinya ribuan berataan. Jadi kada tahu guru aja tangan kiri ulun ini kada tahu apa yang dijulung tangan kanan. Kada tahu mun ribuan berataan. Coba yang habang nih tabian raup situ bah Nah, ini mendapatkan naungan khusus juga nanti di hari kiamat jar. Kemudian rajulun zakarallah khalian, seseorang yang mengingat Allah khalian di dalam keadaan sendiri, fafadhat ainahu, kemudian mengalirlah air matanya. Nah, sorongan duduk tengah malam ya kali imbas sembahyang. Nah, tangan sambil mengatek tasbih ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, atau membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta bagus tengah malam tuh pian membaca tasbih Nabi Yunus 40 kali imbas sembahyang tahajud tah. Imbas sembahyang tahajud baca tasbih Nabi Yunus sebelum berdoa 41 kali lah. La ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuntung membaca 41 kali berdoa lagi. Nah, itu Nabi Yunus kayak itu toh. Ketika berada di dalam perut ikan yang pasti ya, yang dipastikan nih
mati Nabi Yunus bah ditagok iwak siapa yang hidup? Ya Allah, ditagok iwak. Ujar ulama lah, Nabi Yunus diselamatkan 3 kematian. Yang pertama ditagok iwak ada mati, 1. Bukan hanya ditagok iwak aja, kemudian dibawa ke dasar lautan. Di dasar lautan itu kan ada oksigen lah. Nah, selamat juga. Kemudian pulang gelapnya malam, manusia ini mun kada ada cahaya matinya kada kebahina. Nah, 3 kematian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat apa? Dengan berkat bacaan yang tadi itu, Bang. Tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya julun bagus pun membaca tasbih Yunus tuh. Imbah sembahyang tahajud lah. Sembahyang tahajud. Tuntung sembahyang sebelum berdoa, nah ambil tasbih, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Santai-santai jagin membacanya tuh sambil mengingatkan dosa. Nah, mau balilihan banyu mata, luar biasa banget tuh. Tuntung pian membaca 41 kali. Nah, berdoa majar Allah taala ngene. Harap bener marayu aku. Sama lawan rayuan Nabi Yunus. Ya Allah, Nabi Yunus tuh ya apa pian bayangkan ditagok iwak hidup. Cuma dengan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin selamat sedin. Apalagi kita yang hajat, yang ibaratnya yang halus hajat yang biasa-biasa aja kita baca kayak itu. Berdoa sebelum berdoa nih membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begini ya. Apalagi sampai menangis. Luar biasa lagi ini. Bacaannya luar biasa ya sambil menangis pulang fafadhat aina. Nah, rajulun zakarallah khalian fafadhat aina, seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir inilah sampai meneteskan air mata. Itu tidak bakal mendapatkan itu bakal mendapatkan naungan khusus lah, bakal mendapat naungan khusus nantinya pada hari kiamat. Nah, 7 sudah habis dah, 7 inilah 7. Ada 7 sabatun, ada 7 yudhilluhumullah fi dhillihi. Nanti pada hari kiamat dia mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumala la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan nanti di hari kiamat terkecuali dari Allah. Nah, di saat orang menjerit, berteriak, minta ampun, kepanasan. Nah, tapi 7 golongan ini dia bahagia, dia tenang dan dia mendapatkan naungan khusus, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang 7 tersebut? Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Mulai lagi halus, mulai lagi anomnya beribadah aja ke 7 majlisan. Nah, 2. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nang kayak apa di masjid, nang kayak tujuan di luar. Di masjidnya berzikir, di masjidnya ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Di luar nang kayak tujuan masuk pasar ingat lawan Tuhan. Nah, ini mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat, diistimewakan oleh Allah. 3. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai. Dia berkumpul karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Sebagai percontohan kita di masjid, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Tidak ada kebencian, permusuhan di antara kita, ya Allah. Berkumpul sama-sama beribadah, boleh pun. Nah, karena kita beribadah, boleh karena beribadah, ya Allah. 4. Yang kelima adalah seseorang laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk berzina. Namun di dalam hatinya terbesit lah, aku takutan lawan Tuhan bilangnya aku berzina. Nah, ini mendapatkan naungan juga, mendapatkan keistimewaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berapa nih? 6. Enggak ingat lagi. Lain 5 tuh. 6 bujur 6. 6 pulang lah. Yang ke-6, seseorang yang bersedekah, tangan kanannya ya kah bersedekah, tangan kirinya kada tahu. Nah, ini mendapatkan naungan khusus juga nantinya dari kiamat. Yang ke-7, yang terakhir lah adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, ya kah? Nah, berzikir fafadhat ainah, kemudian mengalirlah air matanya. Berzikir nih lah. Nah, ini mendapatkan keistimewaan naungan khusus nantinya pada hari
hari kiamat. Mudahan kita mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan sehingga kita diberikan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang tersiksa, di saat orang-orang ketakutan lah pada hari kiamat. Kita mudah-mudahan diistimewakan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala manawabi salafun salih bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa apa? Betul bang? Oh ya. Biniyati syifa bi barakatil Mustafa, ya, dengan berkat dengan niat kesembuhan kawan Ibu Nurjana. Kita bacakan Fatihah dengan niat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kada babulik lagi penyakitnya dan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafun salih bi niyati syifa barakatil Mustafa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah wa razuqna nazar ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.